Bapak Ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, isyarat dari komelo kemengarang matinga teman-teman lebih ikut yang dari itu sering-seringlah kita secara kubur. Bu, bisa maki masyarakat kubur. Biasa ya. Kalau kita secara kubur, apa yang sering kita bawa? Air, bunga, agafi. Sering kita bawa parang. Loki maga parangnya. Loki bangkui kubur. Nah, jadi sembiakan. Oke lah. Setiap kita secara kubur, kita membawa air dalam rangka menyiram. Yang kedua, setelah kita siram, kita taburi bunga. Dia rotoliolota bunga akan nanti. Bunga pandang. Apanya yang dibutuhkan? Baunya. Harumnya, baunya yang harum. Jadi ketika ditaburi bau yang harum, ketika kita mendoa, sesuatu yang harum memungkinkan malaikat datang menghadiri doa kita dan dijawab oleh Allah. Yang ketiga, biasa ketiwi Pak Baja dengan niat mau membersihkan rumput di atas kuburan. Di satu sisi kita sirami dalam rangka apa yang tumbuh menjadi subur. Jadi bertentangan ya teman-teman nanti. Nah, bagaimana kaifiatnya? Kalau misalnya rumputnya rumputnya kabuhi, maka itulah gunanya parang. Rapikan saja. Dalam konteks yang ada, maka dia bandri tata, ia tu aru rilebona kuburin awadi icabu. Dia nawadi lihat tu. Maka gini, semua yang tumbuh di atas kuburan, manca gimana nih, mata sepi, atas sepi, tetap ditomati di awal. Nah makanya kuburan yang terbaik dari komelo ni tawi si dia to madeceng rilebono kuburna manyila to aruna, termasuk orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita secara kubur, oke dah, bawa air, bawa bunga, bawa parang, tapi jangan sekali-kali nacan nabita dicabut aru angker lebon kubur itu. Kenapa? Karena watasbihu lil mayyit at-tasabbena yarsinina anu tuwe kemana ina fatatapa mulala di tomati. Nah, disediakan. Sebelum kita secara kubur, tentu Bapak Ibu yang hadir pada malam ini biasa mana ki melewati kuburan kan? Biasa ki. Ikilala ki di kubur aga model itu. Apa model kita dari kolala ki di kubur? Sekiranya malam Jumat nagande ki Bapak atau lalu di sini di kubur, boleh jadi kita berkata Bapak hati-hati di kubur di Allah. Kenapa? Karena kita takut. Padahal teman-teman lebihku, tradisi dalam agama, setiap kita melewati kuburan, irfa yadah, angkat tangan, dada. Bisa maki mak dada bu. Biasa ki mak dada dari kolala di kubur. Bahkan kata agama, apakah kita berkendara naik mobil, naik motor atau jalan kaki, fawalli wajhaka, hadapkan wajah kita di kuburan, lalu kita berkata, angkat tangan, assalamualaikum ya ahlad diyar, antum salafuna wa inna insyaallah bikum lahikun. Keselamatan atasmu wahai penghuni diyar. Diyar artinya papan. Agar gunana papangi, setelah kita diusung di liang lahat, di fatama kiri condori nampak laki papan. Kira-kira apa gunanya papan ini Pak? Apa gunanya papan? Penahan sementara supaya dia natandraki tanah. Itu namanya diyar. Lalu kita berkata, insya Allah dari konofelo Allah Ta'ala ia menguju matoh. Tata jatuh matokka. Nah, itu yang kita baca dari kota lalu di kubur.
Jadi insya Allah saya juga akan menyusul, karena semua kita yang hadir adalah calon-calon almarhum insya Allah. Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian narekulatu di kubur baca salamnya. Ayo Dendre, assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Masar lebih dari kutu masar kubur akali-wali. Kalau keluarga ada 2-3 orang yang ikut, dekatlah di dekat kuburan. Makanya itu kuburan sedadita dia itu nawading dibangun lewat kubur. Karena di satu sisi kita bersiara dari kebangunan dari kubur apakah diteheleki baru disapoi dipagar dengan pagar stainless, itu kan menghalangi. Yang kedua, kalau ada tembok yang sudah ditehel, terkadang orang duduk di saat ada orang yang diusung di kubur, yang dosa itu. Makanya dalam hadis yang sahih, naha Rasulullah ayyubnal kubur, nacan Nabi taribangur di mana kubur. Kalau kita model kubur sekarang, nauzubillah. Yang paling afdal adalah tancapkan satu batu kalau dia laki-laki. Gunanya adalah pertanda bagi keluarga yang ingin bersiarat ketika meninggal. Jadi urane saya di batu macica, ngakunre 2 batu macica, itulah. Tapi lebih fatal lagi, angka mesa diebu nampan yukir ayat-ayat Allah Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan ayat. Ada kena tudangi dan ada kejene dan ika madosa. Eki makadaki madosa atau tudangi manginin butawi. Makanya untuk menghindari hal seperti ini, narekomendo ki pasangi mesa keluarga tak tancapal satu batu. Itu si kubur Nabi di Madinah. Kalau kita melihat jendela dari kota Masjid Nabawi, itu kan hanya ditancap satu batu. Setelah kita dibagi di Makla, semuanya hanya tertancap. Jadi itu nggak perlu makna dari hiburan mesa, ibang padahal jero otomatis sebenarnya hanya posisinya dibawakan hanya sempit. Tapi dari pagari matulili terkadang ada yang 1,1 cm teluk puluh kali 2,5 meter. Itu kan menghalangi yang lain. Nah makanya Bapak Ibu rahmati subhanahu wa ta'ala, terkadang betul makna iktiwite na amore na mate iktiwite na kena ko dalek magi na deng fatti hubole to motamri ko buruna kadagro om magi na de mo pasangi mi tehele musappo na sabat sappo map sappo stainless, itu tidak boleh sebenarnya. Kemudian kalau kita sudah bersiara dan sampai di atasnya, siapa di antara kita yang paling bagus baca Al-Qurannya, itulah yang membacakan. Bacaan agak dibacangi, bersedi, tabacangi, niatkan pahalanya untuk almarhumah surah Yasin. Makanya yang paling abdal kita bawa adalah bawa surah-surah. Itu paling kemafalai abdal. Setelah itu baca surah Al-Mulk. Itu termasuk anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma terkadang kan kata masyarakat kubur, yuk kami tolo, karena tolo silih berganti dengan hafal tukan ini baca-baca ini adalah tuyur. Air yang kita siramkan tidak sampai buat orang yang meninggal, tapi yang sampai adalah sidinna baca-baca yang kita niatkan. Cara kita berniat 2 macam. Lalu kita secara jamaah abdal, ureh jamaah baru kita bilang khususan. Itu namanya doa pribadi. Yang dimaksudkan jamaah, kalau ada keluarga yang datang mensiarai keluarganya yang lain, kita juga dapat. Tapi kalau sendiri, kita hanya sendiri memberi pahala terhadap orang yang kita siarahi. Itu betul-betul lebih. Jadi alternatifnya 2. Jadi masalah lebih pakai mana ya? Dosi pulung, kemudian untuk realitas sendiri. Nah, Bapak Ibu rahmatan subhanahu wa ta'ala, jadi intinya secara kubur adalah melodi mengerangi matanya teman-teman lebihku. Bahkan kita wasiat
Jadi baca sangat Pak Bu, nariku masuki masih kuburu. Apakah istri kita meninggal atau suami kita meninggal, boleh kita berwasiat. Itu tidak tudan nih. Nak, kalau kita sudah pernah kuburu na bapakmu, pare. Jika saya meninggal, masih dapat kakor maseroti. Wasiat. Nah, makanya sekarang identik dengan penguburan keluarga. Dan ternyata memang afdal. Fa itu tomatin asal nabita almar'u ma man ahabbah, itu tomate iya matoto ne wasidappe to si futori pojinna. Makanya kalau suami kita meninggal, kalau kita meninggal kembali dua-dua pasti dapat si runtun di dalam bar satu motor lebih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang sejarah kubur intinya adalah melukit mengerangi amatinya teman-teman lebihku. Yang keempat, dari komelo ki mengerangi matinya teman-teman lebihku, yang dari itu sering-seringlah kita mengingat kematian di saat SK-SK nama kalau mau, surat-surat nama kalau mau kamain akhirnya lauridi.